Pagi ini kita ada update ya data terkait makroekonomi yaitu trade balance di bulan Mei 2025. Next. Untuk trade balance sendiri kembali mencatatkan surplus sebesar 4,3 billion US dollars. Ini sama seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Ruli. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan April tahun 2025 sebesar 0,16 billion US dollars, sekaligus jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan konsensus pasar yang memproyeksikan sebesar 2,1 billion US dollars. Next. Salah satu penopang kenaikan surplus di bulan Mei 2025 ini karena memang kinerja ekspor yang solid, utamanya di sektor non-migas, di mana ekspor total di bulan Mei 2025 ini mencapai 24,6 billion US dollars atau naik sebesar 9,7% secara year on year, yang ditopang oleh sektor non-migas itu sendiri tumbuh sebesar 11,8% year on year dengan nilai sebesar 23,5 billion US dollars. Sedangkan sebaliknya untuk yang ekspor migas ini turun cukup signifikan hingga minus 21,7% year on year atau senilai 1,1 billion US dollars. Penurunan dari nilai migas ini memang banyak disebabkan karena adanya koreksi harga energi global dan juga permintaan eksternal yang relatif melemah. Secara kumulatif, ekspor dari Januari hingga Mei 2025 ini tercatat sebesar 111,98 billion US dollars atau naik sebesar 6,98% year on year. Dengan non migas sendiri berkontribusi sebesar 106,1 billion US dollars dengan kenaikan sebesar 8,2% secara kumulatif to kumulatif. Untuk sektor pendorong utama itu ada di sektor industri pengolahan yang naik sebesar 16,5% dengan kontribusi sebesar 79,1% dari total ekspor non migas yang dipimpin oleh ekspor dari CPO, mesin listrik, dan juga bahan kimia. Sedangkan untuk negara tujuan ekspor ini masih sama ya, seperti bulan April atau bulan lalu, masih sama dari China, US, dan juga India yang menyerap sebesar 41,2% dari total ekspor sepanjang Januari hingga Mei tahun 2025. Dengan China sebesar 24,3 billion US dollars yang dinominasi oleh komoditas baja, besi, bahan bakar, dan juga nikel. Kemudian US sebesar 12,1 billion US dollars yang terdiri dari komponen listrik, alas kaki, dan juga tekstil, serta India sebesar 7,3 billion US dollars. Namun di antara tiga negara ini memang India yang mengalami penurunan ya. Ini akibat tertekan ekspor dari bahan bakar. Secara overall, surprisingly emang ekspor ini tetap tangguh ya, meskipun seperti yang kita tahu di bulan Mei ini cukup tinggi tekanan terhadap perang tarif dari US dan reorientasi rantai pasok global. Next. Sedangkan untuk kinerja impor kembali mencatatkan kenaikan di 4,14% secara year on year atau senilai 20,3 billion US dollars. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan di bulan lalu yang mencapai double digit di 21,8% year on year yang didorong oleh lonjakan barang modal yang naiknya cukup signifikan, hampir 30%, tepatnya di 24,9%. Kemudian ada impor barang konsumsi yang naik di 5,3%. Dan juga impor bahan baku ini yang justru mengalami penurunan sebesar 1,2%. Nah, kenaikan impor bahan modal ini bisa menjadi salah satu sinyal positif adanya percepatan investasi dan juga industrialisasi domestik yang diharapkan dapat meningkatkan indeks manufaktur Indonesia. Sementara secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025, total impor mencapai 96,6 billion US dollars. Ini naik sebesar 5,4 atau 5,5% secara year on year, secara kumulatif to kumulatif yang didominasi karena adanya kenaikan di sektor non migas sebesar 82,96 billion US dollars atau naik sebesar 7,9 kumulatif to kumulatif. Sedangkan untuk impor migas ini mengalami kontraksi turun hingga minus 7,44% secara kumulatif to kumulatif dengan total impor sebesar 13,64 billion US dollars. Untuk negara asal impor terbesar, ini berasal dari China, ada Jepang, dan juga Singapura, dengan total kontribusi sebesar 52,22% dari total impor non-migas, dengan produk unggulannya berupa mesin, peralatan listrik, kendaraan, logam mulia, instrumen optik, dan bahan kimia organik. Nah, next. Ini untuk summary-nya secara overall,
Indonesia kembali mencatatkan surplus dagang sebesar 4,3 billion US dollars dengan analisis kumulatif surplus perdagangan mencapai 15,6 billion US dollars atau naik sebesar 17,7% secara kumulatif, terutama ditopang oleh surplus non migas yang dari Januari hingga Mei 2025 total 23,1 billion US dollars. Ini mencerminkan kekuatan ekspor manufaktur dan juga agrobisnis ya. Namun untuk yang migas ini defisitnya masih besar hingga minus 7,7 billion US dollars. Next. Nah, ini adalah negara yang menyumbangkan surplus terbesar untuk Indonesia, di mana masih sama. Surplus terbesar berasal dari negara US, yaitu sebesar 8,1 billion US dollars, kemudian disusul oleh India sebesar 5,3 billion US dollars, dan juga Filipina sebesar 3,7 billion US dollars. Meskipun US ini mengalami kenaikan ya, menyumbang surplus lebih besar dibandingkan dengan April, namun defisit di China pun juga semakin dalam ya, yaitu sebesar 8,9 billion US dollars. Ini 2 billion US dollars lebih dalam dibandingkan dengan April yang kala itu 6,9 billion US dollars dengan ekspor sebesar 24,25 billion US dollars dan juga impor sebesar 33,1 billion US dollars. Secara overall, meskipun Indonesia mencatatkan surplus dagang yang tinggi, namun tetap perlu waspada mengingat US ini masih menjadi pasar ekspor utama Indonesia ya. Jadi di tengah sentimen perang tarif dan ketidakpastian regulasi yang berpotensi mengganggu arus dagang dan juga melemahkan sentimen di berbagai sektor industri utama yang secara tidak langsung juga akan melemahkan kinerja surplus dagang Indonesia ke depannya. Next.